semuanya, selamat datang dan selamat menonton videoku. Di kesempatan ini, aku mau menunjukkan ke kalian mengenai perhitungan activity based costing dan activity based management. Sebelum ke pembahasan, kenalin, namaku Erika Afrianti. Aku mahasiswa semester 3, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung. Hari ini aku berada di tempat konveksi bordir, tepatnya di Desa Kates, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Jadi, metode activity based costing dan activity based management nantinya akan membantu suatu perusahaan untuk menghitung biaya produksi, terutama biaya overhead, dan mengelola aktivitas tersebut agar lebih efisien dan meningkatkan laba perusahaan. Sebelum ke perhitungan activity based costing dan penerapan activity based management, aku mau ngasih tahu ke kalian tentang apa itu activity based costing dan apa itu activity based management. Jadi, simak videoku sampai akhir ya. Dadah! Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian metode activity based costing dan activity based management. Apa sih metode activity based costing itu? Jadi, metode activity based costing itu adalah metode menghitung biaya produk berdasarkan aktivitas yang benar-benar menghabiskan suatu biaya. Misalnya, aktivitas di konveksi bordir seperti pemotongan kain, menjahit, finishing, quality control, dan juga packing. Ada juga rumus menghitung metode activity based costing. Rumusnya yaitu tarif per jam dikali dengan jam yang dipakai produk. Sedangkan activity based management adalah pemanfaatan informasi dari activity based costing untuk mengambil keputusan manajemen. Misalnya, aktivitas mana yang mahal dan aktivitas mana yang harus diperbaiki. Terus ada produk mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Dan juga ada bagaimana cara menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas produk. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai perhitungan metode activity based costing. Berikut ini data yang sudah saya peroleh dari konveksi bordir tersebut. Konveksi tersebut memproduksi dua produk, yaitu kebaya dan rok. Untuk kebayanya, dalam 1 bulan mereka memproduksi 600 unit, dan untuk rok mereka memproduksi 780 unit. Aktivitas yang dilakukan meliputi pemotongan, penjahitan, finishing yang meliputi obras dan juga pemasangan kancing, dilanjut dengan quality control dan juga packing. Dan juga sudah saya peroleh total biaya yang dikeluarkan, cost driver, dan juga total driver. Selanjutnya, berikut ini data konsumsi waktu per produk yang sudah diketahui berdasarkan survei yang telah dilakukan. Diketahui untuk aktivitas pemotongan kebaya selama 5 menit, untuk aktivitas pemotongan rok selama 3 menit, aktivitas menjahit kebaya selama 15 menit, aktivitas menjahit rok selama 12 menit, dan begitu juga dengan seterusnya. Untuk quality control dan juga packing, dihitung berdasarkan per unitnya. Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, langkah selanjutnya kita bisa menghitung cost driver per unit masing-masing aktivitas dengan rumus total biaya dibagi dengan total driver. Yang pertama, kita menghitung tarif pemotongan. Untuk total biayanya diketahui sebesar 990.000 dibagi dengan total driver 89 jam, sehingga didapatkan 11.124 per jam. Untuk yang kedua, tarif penjahitan, total biayanya sebesar 5.300.000 dibagi dengan total driver 306 jam, sehingga didapatkan tarif 17.320 per jam. Yang ketiga, tarif finishing. Total biayanya sebesar 2.300.000 dibagi dengan total driver sebanyak 240 jam, sehingga mendapatkan tarif per jamnya sebesar 9.583.
Untuk yang keempat, tarif quality control. Total biayanya sebesar 276 dibagi total driver sebanyak 1.380 unit. Didapatkan 200 per unit. Yang terakhir yaitu menghitung tarif packing. Untuk total biayanya 345.000 dibagi dengan total driver sebanyak 1.380 unit. Didapatkan hasilnya 200 per unit. Jika cost driver sudah diketahui, selanjutnya kita bisa menghitung biaya produk per unit dengan rumus yang tadi, yaitu tarif per jam dikali dengan jam yang dipakai produk. Yang pertama kita menghitung biaya kebaya per unit. Yang pertama pemotongan. Untuk tarif per jamnya sudah diketahui, sudah kita hitung tadi sebesar 11.124 dikali dengan jam yang dipakai produk 0,085 jam. Hasilnya 945,54 rupiah. Yang kedua, menjahit. Untuk tarif per jamnya 17.320 dikali dengan jam yang dipakai produk sebesar 0,25 jam. Hasilnya 4.330 rupiah. Selanjutnya untuk finishing, tarif per jamnya 9.583 dikali dengan jam yang dipakai produk sebesar 0,2 jam, didapatkan hasilnya 1.916,6 rupiah. Dan untuk quality control, biaya per unitnya sebesar 200 rupiah, dan untuk packing, biaya per unitnya juga sudah diketahui sebesar 200 rupiah. Jadi total akhir biaya yang dikeluarkan untuk kebaya sebesar 7.592,14 rupiah. Yang kedua, kita menghitung biaya rok per unit. Untuk pemotongan, tarif per jamnya sebesar 11.124 dikali dengan jam yang dipakai produk sebesar 0,05 jam, didapatkan hasilnya 556,2 rupiah. Untuk penjahitan, tarif per jamnya 17.320 dikali dengan jam yang dipakai produk sebesar 0,2 jam, didapatkan hasilnya 3.464 rupiah. Untuk finishing, tarif per jamnya diketahui 9.583 dikali dengan jam yang dipakai produk sebesar 0,2 jam, didapatkan hasilnya 1.916,6 rupiah. Dan untuk quality control, biaya per unitnya sudah diketahui sebesar 200 rupiah. Dan untuk packing, biaya per unitnya juga sudah diketahui sebesar 200 rupiah. Jadi untuk total biaya rok sebesar 6.336,8 rupiah. Setelah perhitungan metode activity based costing, selanjutnya kita membahas tentang penerapan activity based management. Jadi, perusahaan bisa meningkatkan kualitas jahitan awal via pelatihan supaya biaya quality control-nya turun. Untuk yang kedua, jika pengerjaan kebayanya lama karena modelnya yang sulit, maka penjahit tercepat atau penjahit yang sudah profesional pegang model yang paling sulit itu, agar menghemat waktu memproduksinya. Yang terakhir, untuk quality control dilakukan pengecekan saat proses, bukan hanya pada saat akhir produksi. Jadi, untuk kesimpulannya, perhitungan activity based costing membuat biaya produksi kebaya dan rok lebih akurat karena dihitung berdasarkan aktivitas nyata yang digunakan tiap produknya. Dan informasi ini kemudian dimanfaatkan melalui activity based management untuk meningkatkan efisiensi,
mengurangi pemborosan biaya, dan membantu menetapkan harga yang lebih tepat. Sehingga kinerja bisnis konveksi bordir ini menjadi lebih optimal. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari aku. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga video ini bermanfaat untuk diriku dan untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.